Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membedah dan mempelajari tahsin dan tajwid yang benar dan sempurna yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 124. Kita akan mulai dengan membedahnya per waqaf. Ya. Taib, mari kita langsung mulai. Tapi saya akan bacakan dulu per waqafnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Taib. Baik, mari kita mulai. Yang pertama di sini ada kalimat wa idzi btala. Wa idzi btala. Pada kalimat wa idzi btala ini yang perlu diperhatikan pertama adalah di huruf dzal. Ya. Huruf dzal. Huruf dzal ini memiliki makhraj, ya, atau tempat keluar hurufnya berada pada ujung lidah. Ya. Jadi huruf dzal perlu diperhatikan, makhrajnya berada pada ujung lidah. Dan cara membacanya adalah ujung lidah itu dikeluarkan sedikit. Ya, ujung lidah dikeluarkan sedikit atau dengan kata lain digigit sedikit untuk memunculkan huruf dzal itu. Seperti contoh wa idzibtala, wa idzibtala. Ya, jadi dikeluarkan sedikit. Wa idzibtala, ya. Jadi tidak dikeluarkan terlalu banyak, bukan wa izi ya, wa izib sedikit, ya. Dan juga bukan wa izib. Ya, beda, bukan beda dengan huruf zai, ya. Huruf zal dan huruf zai itu beda. Jadi diperhatikan itu. Huruf zal dia digigit sedikit, ya, wa izib. Sedangkan huruf zai itu makhrajnya beda lagi. Ya. Jadi cara membacanya adalah wa izibtala dzadzu wa idzibtala. Baik. Kita lanjut. Setelah ini ada huruf ba di sini, ya. Ada huruf ba. Huruf ba dengan harakat sukun. Huruf ba di sini dengan harakat sukun. Hukum huruf ba dengan harakat sukun ini adalah qalqalah. Huruf ba ketika dia berharakat sukun maka hukumnya adalah qalqalah atau memantul. Jadi cara membacanya wa idzib, idzib. Ya, jadi huruf ba-nya dipantulkan. Wa idzibtala. Dan perlu diperhatikan ketika mengqalqalahkan huruf, baik itu huruf ba atau selain huruf ba, ya, ada huruf ba, dal, jim, ta, dan qaf. Ketika huruf itu qalqalah, maka diperhatikan jangan cara membaca qalqalahnya seperti wa idzib, idzib. Ya, bukan seperti itu. Jadi bukan dengan berhenti di situ atau seolah-olah ada hamzah mati di situ, ya. Jadi bukan wa idzib, dia terhenti situ, bukan. Jadi cara membacanya yang benar bagaimana? Cara membaca yang benar adalah dia langsung mengalir. Dia mengalir saja, ya. Jadi contohnya wa idzib, wa idzib, ya. Contohnya wa idzibtala, wa idzibtala, ya. Jadi bukan wa idzibtala, idzibtala, ya. Tapi wa idzibtala. Ya. Itu cara mengqalqalahkan huruf. Dan perlu diperhatikan lagi di huruf ba ini jangan terlalu berlebihan. Ya. Jangan terlalu berlebihan dalam mengqalqalahkan. Contohnya wa idzib, idzib. Ya. Jadi terlalu banyak, terlalu berlebihan di situ. Jadi istilahnya kayak ba medok, ya. Kalau
bahasa Jawa bak medok ya. Jadi jangan seperti itu. Membaca Al-Quran itu dimudahkan ya. Membaca Al-Quran itu mudah. Allah menurunkan Al-Quran itu mudah. Mudah membacanya, mudah memahaminya. Jadi jangan mempersulit diri dengan melebih-lebihkan, berlebih-lebihan di dalam membaca Al-Quran. Ya. Jadi tadi contohnya wa idzibtala. Wa idzibtala. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini ada mad ya. Di sini ada mad, ada tanda layar sini. Di bawah di sini ada 2A ya. Mad ini dinamai dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini cara membacanya, madnya atau panjangnya adalah 4 sampai 5 harokat. Ya. Jadi wajib 4 sampai 5 harokat. Tidak boleh kurang dari itu ataupun lebih dari itu. Jadi contohnya bacanya wa idzibtala Ibrahim. Ya, jadi dibaca panjang. Bisa 4 harakat ataupun 5 harakat. Ya. Jadi salah satu di antara keduanya boleh. Asalkan dengan catatan dari awal membaca sudah ditentukan berapa panjang harokat yang ingin dibaca. Misalnya dari awal sudah membaca 4 harokat, maka seterusnya harus 4 harokat. Dari awal membaca 5 harokat, maka seterusnya harus 5 harokat. Tidak boleh berubah-ubah. Ya. Jadi contoh yang pertama, 4 harokat. Wa idzibtala Ibrahim. Contoh kedua, 5 harokat. Wa idzibtala Ibrahim. Ya. Jadi itu hukum mad jaiz munfasil ya. Wajib dibaca 4 ataupun 5 harakat. Baik. Selanjutnya ya, kita lanjut. Di kalimat Ibrahim atau kata Ibrahim. Di sini ada 2 mad ya. Ada 2 mad sini. Ibrahim. Ibrahim. Dan kedua mad ini dinamai dengan mad tabi'i. Ya. Dinamai dengan mad tabi'i atau mad asli. Nama lainnya, mad tabi'i, mad asli. Ya. Mad tabi'i ini adalah mad asal dari semua mad. Ya, asal dari semua mad. Jadi mad jaiz munfasil itu asalnya dari mad tabi'i ini. Jadi cara membaca mad tabi'i ini adalah dipanjangkan 2 harakat. Ya, dipanjangkan 2 harakat. Cukup 2 harakat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Jadi cukup 2 harakat. Contohnya wa idzibtala Ibrahim. Ibrahim. Ya, jadi 2 harakat. Ibrahim. 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 Jadi 2 harakat. Ya. Di sini bisa kita lihat juga O sama I-nya ada 2 ya. Jadi mad tabi'i ini dibaca panjang 2 harakat. Kemudian kita lanjut. Seterusnya pada kata rabbuhu ya. Ini kata rabbuhu di sini ada waw kecil di sini ya. Waw kecil ini juga mad ya. Mad tabi'i sama mad tabi'i. Rabbuhu di sini bisa kita lihat. Rabbuhu mad tabi'i yang panjangnya wajib 2 harakat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya. Perlu diperhatikan itu. Nah, dan cara membaca mad tabi'i ini tidak boleh lebih dari 2 harakat ya. Misalnya seperti kebanyakan orang, misalnya bacanya Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ya, itu salah. Jadi jangan sepanjang itu, tidak lebih sepanjang itu. Atau contohnya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu salah. Itu terlalu panjang. Ya.
Jadi cara membaca yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim atau Ibrahim Rabbuhu. Ya, jadi lebih dikurangi panjangnya sampai 2 harakat. Ya. Karena 2 harakat ini adalah minimal panjang dari sebuah mat. Kita lanjut ke kata berikutnya yaitu bikalimatin. Nah, di sini ada mat tabi'i lagi. Bikalimatin. Mimnya mat tabi'i yang panjangnya wajib 2 harakat. Kemudian di sini ada huruf ta ya. Di sini ada huruf ta. Huruf ta ini memiliki makhraj yang berada pada ujung lidah ya. Sama seperti huruf zal ada di ujung lidah, akan tetapi penempatannya berbeda. Kalau huruf zal tadi digigit sedikit atau dikeluarkan sedikit za, kalau huruf ta ya, dia ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, jadi gigi seri atas kedua ini ya pangkalnya di bagian dalamnya ya. Jadi cara membacanya bikalimatin, tin ya. Ta ti tu ya. Ta ti tu ya. Jadi lidahnya ditaruh, ujung lidahnya ditaruh di pangkal gigi seri atas ya. Bikalimatin ya, bikalimatin. Perlu diperhatikan ketika mengucapkan huruf ta, jangan berlebihan pada hams ya. Karena sifat huruf ta adalah hams atau berdesis. Tapi jangan berlebihan di dalam desis itu atau di dalam hams itu. Contohnya, bikalimatin tin ya, itu berlebihan. Bikalimatin tin ya, itu berlebihan. Jadi bukan seperti itu cara membacanya. Cara membaca yang benar adalah bikalimatin, bikalimatin ya, tapi bukan ting, bikalimatin ya. Jadi hamsnya sedikit. Jadi perlu diperhatikan di bagian itu. Baik, kita lanjut. Ya, di sini ada hukum tajwid ya. Ada hukum tajwid yaitu kasroh tanwin bertemu dengan huruf fa. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf fa. Ya. Maka ketika ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf fa atau tanwin bertemu dengan huruf fa, maka hukumnya adalah, hukum tajwidnya adalah ikhfa ya. Adalah ikhfa. Jadi ikhfa itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Dan termasuk di sini adalah huruf fa. Huruf fa adalah huruf ikhfa ya. Jadi cara membaca ikhfa itu seperti apa? Ya. Cara membaca ikhfa itu adalah didengungkan ya. Nun sukun atau tanwinnya itu dia didengungkan menuju huruf setelahnya. Ya. Contohnya bikalimatin fa, bikalimatin fa. Dan perlu diperhatikan ketika mengucapkan ikhfa, ketika ada tanda ikhfa, jangan membacanya seperti NG ya. Jangan membacanya seperti NG atau eng ya. Contohnya bikalimatin fa ya, itu salah. Karena ikhfa itu bukan NG ya. Dengungnya itu bukan NG, bukan eng, bukan bikalimatin fa ya. Bagaimana cara mendengungkannya? Ya, cara mendengungkannya adalah gunnah itu, dengung itu dia persiapan menuju makhraj huruf setelahnya. Ya. Jadi dengung pada ikhfa, dengung pada nun atau tanwin pada ikhfa itu dia persiapan menuju makhraj huruf setelahnya. Ya. Jadi kita lihat di sini fathah kasroh tanwin ini bertemu dengan huruf fa ya. Huruf fa. Maka gunnahnya harus persiapan menuju makhraj huruf fa. Jadi contohnya bikalimatin fa ya. Karena huruf fa makhrajnya ada di bibir bagian bawah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas ini ya. Jadi caranya fa fa. Jadi
ikhfa'nya atau makhrajnya itu harus menuju makhraj huruf fa itu. Jadi bikalimatin fa, bikalimatin fa ya. Bukan bikalimatin fa ya, tapi bikalimatin fa. Ya. Diperhatikan. Dan gunnah ya, panjang gunnah adalah 2 harokat ya. Panjang gunnah itu adalah 2 harokat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. 2 harokat, cukup 2 harokat. Sama seperti mat tabi'i, 2 harokat. Ya. Dan gunnah, ini panjangnya cukup 2 harokat. Ya. Jadi, bikalimatin fa, bikalimatin fa. Ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya di sini ada mim dan nun yang tasydid. Ya. Ada 2 nih. Mim dan nun yang bertasydid. Jadi fa'atammahun ya. Mim dan nun yang bertasydid ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan tasydid pada huruf yang lain. Apa itu ciri yang berbeda? Ya. Mim dan nun yang bertasydid memiliki gunnah di situ. Memiliki gunnah. Jadi berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Ya, kalau huruf-huruf yang lain cuman penekanan sedikit saja. Contohnya di huruf lam atau huruf lam alif, contohnya illa, nah itu penekanannya sedikit itu. Tetapi ketika mim dan nun yang bertasydid, maka di situ harus ada gunnahnya. Karena huruf mim dan huruf nun adalah huruf yang gunnah ya. Dan gunnah seperti tadi ya, panjangnya 2 harokat. Jadi cara membacanya adalah fa'atammahun, fa'atammahun. Ya, jadi 2 harokat. Ya. Jadi bikalimatin fa'atammahun. Ya, jadi dipanjangkan 2 harokat dengan gunnah. Baik, kita lanjut ke waqaf selanjutnya ya. Saya bacakan dulu. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Kata yang pertama di sini adalah kata qala. Qala, kata qala. Nah, kata qala ini yang perlu diperhatikan adalah huruf qaf. Ada huruf qaf di sini ya. Huruf qaf dengan mat tabi'i ya, ada alif mati sini, maka mat tabi'i ya. Qala, mat tabi'i panjang 2 harokat. Dan huruf qaf ini perlu diperhatikan ya. Huruf qaf memiliki makhraj, yaitu berada di pangkal lidah atau lidah bagian belakang, paling belakang, mendekati tenggorokan ya. Jadi membaca huruf qaf itu harus sesuai dengan makhrajnya ya, yaitu berada di pangkal lidah. Dan membaca huruf qaf ini harus sesuai dengan kaidah makhrajnya, kaidah tajwidnya. Contohnya qa, qala, qala, qaqiqu, qala ya. Dan huruf qaf ini adalah huruf tebal ya. Salah satu dari huruf-huruf yang tebal. Jadi cara membacanya itu harus tebal ya. Dan cara menebalkan huruf itu adalah ketika membaca hurufnya sambil diangkat lidahnya. Contohnya huruf qaf ini, ko, ya lidahnya diangkat. Ko sambil diangkat, bukan ko atau bukan ko ya, tapi ko, diangkat lidahnya. Dan ketika menebalkan huruf itu tidak boleh monyong. Tidak boleh monyong maupun membulatkan mulut ya. Contohnya bukan ko atau bukan ko ya, tapi ko sambil diangkat lidahnya ya. Dan huruf qaf ini tidak boleh membacanya terlalu dalam atau sampai tenggorokan ya. Contohnya bukan ko atau misalnya contoh huruf qaf ketika dia sukun. Jadi aku ya, salah.
Jadi dia tidak, istilahnya tidak ditelan ya, tidak ditenggorokan. Akan tetapi dia huruf di lisan, huruf lidah, jadi harus tetap di lidah. Contohnya ko ya, kola, kola ya. Ya diperhatikan, dan huruf qaf ini tidak memiliki hams di dalamnya. Jadi berhati-hati, jangan sampai seperti huruf kaf ya. Huruf qaf sama kaf sama makhrajnya, akan tetapi huruf qaf tidak memiliki hams di situ. Ya, cara bacanya qala. Baik, kita lanjut. Qala inni ya. Inni ya, di sini ada nun bertasydid lagi. Yang cara membacanya adalah dengan gunnah 2 harakat dan ada mat tabi'i di situ ya. Dengan cara membacanya mat tabi'inya panjangnya 2 harakat. Kita lanjut. Qala inni ja'iluka, kalimat ja'iluka ya. Ja'iluka di sini ada mat tabi'i lagi. Ja'iluka setelah huruf jim ya. Di huruf jim itu ada mat tabi'i ya, yang panjangnya wajib 2 harakat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih juga. Kemudian setelah huruf jim ini alif ada huruf ain di sini ya. Huruf ain. Perlu diperhatikan di huruf ain ini, huruf ain memiliki makhraj, yaitu berada pada tenggorokan bagian tengah di sini. Tenggorokan bagian tengah. Jadi cara membacanya harus ditekan, ada penekanan di situ. Ja'i, ja'iluka, ja'iluka. Jadi harus ada penekanan ya. Tidak boleh tidak ada penekanan di situ. Contohnya jadi ja'iluka, ja'iluka ya. Kalau seperti itu malah seperti nanti jadi seperti huruf hamzah atau huruf alif ya. Ini huruf ain, jadi tidak boleh sampai merubah huruf ya. Ketika membaca Al-Quran tidak boleh sampai merubah huruf. Contoh ain jadi hamzah atau huruf ha jadi ha. Karena ditakutkan akan merubah arti, merubah makna dari ayat Al-Quran tersebut. Ya, jadi harus sesuai dengan makhrajnya. Ja'iluka, ada penekanan di situ. Ja'iluka. Ya. Perlu ada perhatian lebih banyak di situ. Baik, kita lanjut di sini ada huruf kaf ya. Ja'iluka. Ya, ja'iluka. Huruf kaf ini memiliki makhraj yang sama dengan huruf qaf sebelumnya tadi qala, yaitu di pangkal lidah ya, lidah bagian belakang. Akan tetapi bedanya dengan huruf qaf ya, huruf kaf ini dia berhams ya. Huruf kaf ini dia memiliki hams di dalamnya. Ada sifat hams di dalamnya. Ja'iluka. Ya, ada hams, ada desis. Dan huruf kaf ini dia tipis, tidak seperti qaf yang tebal ya. Ja'iluka. Ya. Jadi harus berhams dan tipis. Ya. Harus berhams dan tipis. Dan perlu diperhatikan ketika mengucapkan huruf kaf, jangan berlebihan ketika hamsnya. Jangan berlebihan pada hamsnya. Contohnya ja'iluka, ka ya. Terlalu banyak nafas keluar di situ. Ya, tidak boleh. Jadi hamsnya dia seminimal mungkin. Hamsnya dia seminimal mungkin. Contohnya ja'iluka, ja'iluka ya seperti mengucapkan huruf K pada umumnya. Ja'iluka ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kita lanjut pada kalimat atau kata linnasi ya. Kata linnasi. Di sini ada nun dengan tasydid ya. Nun bertasydid di sini. Yang cara membacanya adalah dengan gunnah sebanyak 2 harakat ya. Gunnah dengan panjang 2 harakat dan ada mat tabi'i juga di sini ya, linnasi ya. Ada mat tabi'i dengan 2 harakat sama ya. Jadi cara membacanya ja'iluka linnasi, linnasi sama-sama 2 harakat. Linnasi ya. Sama-sama 2 harakat. Kemudian di sini ada kalimat atau kata imamah ya.
Ja'iluka linnasi imama. Ya. Di sini ada huruf mim dengan mat tabi'i di sini ya. Huruf mim dengan mat tabi'i, imama, dibaca 2 harakat ya. Imama, mat tabi'i 2 harakat. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada tanwin di sini. Ya. Ada tanwin, fathah tanwin di sini ya. Kenapa dibaca imama bukan imaman? Padahal ini fathah tanwin ya. Jadi fathah tanwin kan harusnya bacanya imaman. Kenapa dibaca imama? Ya. Ini dibaca imama karena di sini ada waqaf ya. Karena di sini berhenti. Ya. Jadi ketika ada fathah tanwin, dia berhenti pada waqaf, huruf dengan fathah tanwin dia berhenti pada waqaf, maka dibacanya harus dengan fathah. Ya. Tidak boleh dengan tanwinnya itu. Jadi bukan ja'iluka linnasi imaman. Ya. Kalau berhenti, tidak boleh imaman. Ya, jadi cara membacanya ja'iluka linnasi imama. Imama ya, dengan fathah dan ditambah dengan 2 harakat ya. Karena ada alif di sini ya. Di sini ada alif. Jadi ditambah dengan 2 harakat yaitu mat tabi'i ya. Jadi cara membacanya ja'iluka linnasi imama ya. Dan hal ini ya, hukum ini hanya berlaku kepada fathah tanwin saja atau fathatain ya. Tidak berlaku kepada kasratain ataupun dhammatain. Ya. Hanya berlaku kepada fathah tanwin atau fathatain saja. Ya. Akan tetapi kalau ingin membacanya lanjut, contohnya ja'iluka linnasi imaman qala, ya. Itu maka fathah tanwinnya itu dibaca. Ya. Tanwinnya dibaca. Jadi kalau misalnya mau lanjut ini ja'iluka linnasi imaman qala, di sini hukumnya adalah ikhfa. Di sini hukumnya ikhfa kalau mau lanjut membacanya. Ya. Tapi ketika ingin berhenti, maka dibaca dengan fathah biasa saja. Dengan mat di situ. Ja'iluka linnasi imama. Baik. Kita lanjut kepada waqaf berikutnya. Qala wa min dzurriyyati. Di sini ada kata qala lagi ya. Di kata pertama ada kata qala lagi. Ya, perhatikan huruf qaf ya, seperti tadi sebelumnya. Seperti sebelumnya, huruf qaf makhrajnya ada di pangkal tenggorokan, dibacanya harus dengan menebalkan, yaitu dengan cara diangkat lidahnya qala dan tanpa hams. Dan di sini ada mat tabi'i lagi, dibaca dengan 2 harakat huruf qafnya. Qala ya. Qala. Ya, di sini. Qala. Kemudian wa min dzurriyyati, wa min dzurriyyati ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah ini. Nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf dzal. Wa min dzurriyyati ya. Di situ hukumnya adalah ikhfa ya. Sama seperti bi kalimatin fa atammahun. Wa min dzurriyyati ini sama hukumnya adalah ikhfa. Ya, karena ini nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa yaitu huruf dzal ya. Seperti sebelumnya ya. Cara membacanya adalah gunnahnya persiapan menuju makhraj huruf setelahnya, yaitu di sini makhraj huruf dzal yang berada pada ujung lidah digigit ya, dikeluarkan sedikit. Jadi cara membacanya wa min dzurriyyati, wa min dzurriyyati ya. Jadi persiapan menuju makhraj huruf setelahnya. Jadi bacanya wa min dzurriyyati, bukan wa min dzurriyyati. Diingat ikhfa itu tidak ng atau tidak eng ya. Wa min dzurriyyati, bukan wa min dzurriyyati. Baik, kita lanjut dzurriyyati. Ya, dzurriyyati di sini ada ra dan ya yang tasydid ya.
Tasydid atau syiddah itu artinya penekanan ya. Jadi harus ada penekanan di situ. Di huruf ra dan huruf ya-nya ya. Wa min dzurriyyati ya. Dan perlu diperhatikan di huruf ra ini ya, huruf ra ketika mengucapkan huruf ra ya, huruf ra itu getarannya jangan terlalu banyak. Jadi bukan dzurriyyati, bukan dzurriyyati ya. Getarannya tidak terlalu banyak. Sedikit saja, dzurriyyati ya. Jadi perlu hati-hati di situ. Karena cara membaca yang benar adalah getarannya dia tidak terlalu banyak. Ya. Bukan dzurriyyati, bukan kayak R Indonesia biasa ya. Tapi dia ra, huruf Arab ada kaidahnya sendiri. Wa min dzurriyyati ya. Kemudian di sini dzurriyyati, di sini ada mat tabi'i lagi. Dzurriyyati huruf taknya dengan ya mati di sini, ya sukun di sini adalah mat tabi'i dengan panjang 2 harakat. Baik, kita lanjut kepada waqaf yang terakhir. Qala la yanalu ahdil zalimin. Di sini ada kata qala lagi ya. Ada kata atau kalimat qala ya. Seperti sebelumnya di sini ada huruf qaf yang harus dibaca dengan tebal dan tanpa hams, ko itu dinaikkan lidahnya ko, dan ada mat tabi'i yang harus dibaca dengan 2 harakat, wajib 2 harakat ya. Mat tabi'i 2 harakat. Kemudian ada kalimat atau kata la di sini ya. Huruf lam alif. Huruf lam alif ini sudah otomatis dia huruf mat. Karena lam alif ini adalah perpaduan antara huruf lam dan huruf alif, dia disambung ya. Jadi bacanya harus mat tabi'i 2 harakat. Qala la yanalu, qala la ya. Dan kalimat yanalu setelahnya ini ada mat tabi'i juga. Qala la yanalu. Ada 2 harakat. Sama-sama 2 harakat ya. Jadi harus 2 harakat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dan cara membacanya bukan qala la yanalu ya. Dikurangi, lebih dikurangi. Qala la yanalu. Kemudian kita lanjut. Qala la yanalu ahdi ya. Kalimat ahdi atau kata ahdi. Di sini ada huruf ain ya. Seperti sebelumnya, ja'iluka, ada ain lagi di sini ya. Perhatikan ain itu ditekan cara membacanya. Ja'iluka, jangan ja'iluka ya. Jangan diubah menjadi huruf hamzah ya. Karena hamzah dan huruf ain makhrajnya beda. Ain ada di tenggorokan bagian tengah, sedangkan hamzah atau alif ada di tenggorokan bagian bawah ya. Jadi bedakan itu. Bukan dengan ahdi ya, bukan la yanalu ahdi tapi la yanalu ahdi ya. Setelah huruf ain di sini ada huruf ha ya. La yanalu ahdi ya. Huruf ha ini makhrajnya berada di tenggorokan bagian bawah ya. Ain ada tenggorokan bagian atas, sedangkan huruf ha berada di tenggorokan bagian bawah. Jadi cara bacanya ahdi ya. Jadi harus disempurnakan. Kedua huruf itu harus disempurnakan. Pengucapannya, makhrajnya harus dipaskan ya. Jadi jangan bacanya qala la yanalu ahdi ya, tapi ahdi. Ya. Ini perpaduan antara 2 huruf tenggorokan ya. Harus dibaca sesuai dengan makhrajnya. Ahdil zalimin. Selanjutnya kata atau kalimat az-zalimin ya. Di sini ada huruf dha. Ya. Huruf dha dengan tasydid ya, atau penekanan di situ. Huruf dha perlu diperhatikan memiliki makhraj atau tempat keluar hurufnya yang berada pada ujung lidah. Ujung lidah. Dha ya.
Dia sama seperti huruf zal, jadi dikeluarkan sedikit atau digigit sedikit. Za, lo, ya. Tapi bedanya untuk huruf lo ini, dia huruf yang tebal. Jadi harus ditebalkan dengan cara, ya seperti sebelumnya telah dijelaskan, diangkat lidahnya, ya. Lo, ya. Kalau huruf zal, za. Kalau huruf lo, ya. Dan bedakan antara huruf dha ini, ya huruf dha ini yang seperti huruf ta, dan huruf dad, ya. Bedakan antara huruf dha dan huruf dad. Jangan ketukar cara membacanya, ya. Banyak orang itu sering ketukar ketika mengucapkan huruf dha dan huruf dad, ya. Karena dianggap sama, padahal berbeda sekali, ya. Huruf dha itu makhrajnya dan huruf dad itu makhrajnya berbeda, jauh, ya. Huruf dha itu ada di ujung lidah, sedangkan huruf dad itu ada di samping lidah, ya. Jadi beda. Bedakan antara huruf dha dan huruf dad, ya. Huruf dha dia ada getarannya, ya. Dha ada getarannya, ya. Jadi cara bacanya qala la yanalu ahdil zalimin, bukan ahdil zalimin, ya, ahdil zalimin, ya. Diingat ketika ada huruf dha, ya, yaitu huruf ta yang seperti huruf ta yang ada titiknya, ya, itu harus ada getarannya sama seperti huruf zal, dha, ya. Terus selanjutnya al-zalimin. Nah, dan yang terakhir ini ada mat di sini, ya. Ada mat. Mat ini dinamakan dengan mat arid lis sukun atau mat pengganti sukun, ya. Mat pengganti sukun, ya. Dinamakan pengganti sukun karena di sini bukan sukun asli, ya. Ini dia sukun karena berada di akhir ayat. Jadi harus berhenti, ya. Jadi harus dibaca berhenti ini. Jadi ini dinamakan sukun pengganti, ya. Jadi mat arid lis sukun itu mat pengganti sukun, ya. Dan mat arid lis sukun ini pada huruf ya ini dibaca dengan 3 cara. Ada 3 cara membaca mat arid lis sukun, ya. Yang pertama dibaca dengan 2 harakat. Kemudian yang kedua dibaca dengan 4 harakat. Dan yang ketiga dibaca dengan 6 harakat. Ya. Ada 3 cara. Pertama membaca dengan 2 harakat, kedua dibaca dengan 4 harakat, dan yang ketiga dibaca dengan 6 harakat, ya. Dan mat arid sukun ini boleh mau dibaca 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat silahkan, ya. Akan tetapi sama seperti mat jaiz sebelumnya, ya. Syaratnya ketika dari awal membaca, maka harus konsisten dengan pilihan tersebut. Ketika dari awal 2 harakat, baca seterusnya sampai selesai 2 harakat. Ketika dari awal 4 harakat, baca semua sampai selesai 4 harakat. Dan ketika dimulai dengan 6 harakat, memilih 6 harakat, maka sampai selesai harus konsisten 6 harakat. Ya. Tidak boleh diubah-ubah atau ganti-ganti. Ya. Jadi cara membacanya, la yanalu ahdil zalimin. Itu untuk 2 harakat. Zalimin. Kemudian yang 4 harakat. La yanalu ahdil zalimin. 4 harakat. Kemudian yang terakhir. Ada 6 harakat. La yanalu ahdil zalimin. Ya, jadi itu 3 cara membaca mat arid lis sukun, ya. Boleh dibaca salah satu di antaranya, tapi diingat harus konsisten, ya. Harus dipilih konsisten dari awal membaca dengan panjang harakat yang mana. Baik. Kita telah selesai membahas tahsin dan tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 124. Baik, mari kita sama-sama sebelum itu kita sama-sama membaca ayat ini dari awal hingga akhir satu ayat full, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Baik. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah memudahkan kita semua untuk bisa membaca maupun menghafal surah Al-Baqarah ayat 124 ini dengan tahsin dan tajwid yang benar dan juga sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.